Hai Nadine, udah setahun lebih kita nggak ketemu. Kamu makin cantik aja. To the point aja. Kamu apa lagi dari aku? Kamu masih marah sama aku. Maaf ya, dulu aku bener-bener keterlaluan sama kamu. Hah? Baru nyadar ya? Terus ngapain masih berani muncul di hadapan aku? Aku mau minta maaf sama kamu karena pernah selingkuh dan nyakitin kamu. Oh aja sih, gak penting juga. Aku masih cinta sama kamu. Kamu mau nggak balikan sama aku? Nadine, belum selesai ya. Alicia dan Francisca udah nungguin di mobil dari tadi. Siapa cowok ini? Kenalin, ini Theo, manajer sekaligus pacar kesayangan aku. Apa? Pacar? Bener, aku pacar kesayangan dan manajer Nadine. Cowok ini manajer kamu? Kelihatan gak berkarisma dan gak profesional sama sekali. Sialan, kenapa semua orang anggap gue gak berkarisma sih? Oke, aku percaya dia manajer kamu. Tapi aku gak percaya kalau dia pacar kamu. Aku bakal buktiin sama kamu. Theo, Iya. Kalian? udah percaya kan? Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Aku muak lihat wajah kamu. Sialan, gue gagal ngerayu Nadine buat bubarin grupnya. Akhirnya dia pergi juga. Udah sana kamu jauh-jauh. Aku gak butuh kamu lagi. Oh gitu, habis manis pak dibuang. Kamu udah ngambil ciuman pertamaku diem-diem. Gak bakal keulang lagi. Ini cuma sekali seumur hidup. Bye. Dasar macan betina. Tapi lumayan juga sih. Darlin, kenapa sih kamu gagal terus di bagian bridge-nya? Nadanya terlalu tinggi, suaraku gak nyampe Clara. Jadi aku improve. Masalahnya lagunya jadi false gara-gara kamu. Maafin aku. Apa aku bisa tukar bagian sama Ruby? Nggak bisa dong. Aku udah latihan bagianku berbulan-bulan. Enak aja tuker. Lagian suara Ruby tuh cempreng, gak cocok buat bridge. Kamu harusnya tahu kalau aku gak sanggup nada tinggi. Kenapa maksain aku di bridge? Itu karena kamu selalu belain Rev. Jadi kamu dianaktiriin ya di sini. Ada apa ini? Kenapa kamu nangis? Alveno, tinggalin kami berdua di sini. Baik Nyonya. Aku gak kenapa-napa kok, Ma. Cuma kelipan debu tadi. Cepat pergi ke gudang dan gak boleh keluar sampai nanti malam, atau aku pukul. Hah? Tapi aku belum makan, Ma. Aku lapar. Apa aku boleh makan bareng Mama? Hah? Kamu sadar gak sih kalau penampilan kamu itu bikin sakit mata dan mual? Baiklah, aku pergi ke gudang. Dasar beban, bikin mood aku jelek aja. Keluar kamu. Ma, aku lapar. Apa aku udah boleh makan? Nih, makan, habisin. Jangan sampai ada sisa sedikit pun. Tapi ini kan makanan sisa, Ma. Baunya juga udah amis banget. Berani ngelawan kamu. Udah syukur aku kasih kamu makan. Dasar beban. Kenapa Mama benci banget sama aku? Apa karena aku anak tiri? Karena kamu tuh lemah dan gak berguna. Cuma bisa jadi beban di rumah ini. Kalau aku bisa jadi lebih kuat, apa Mama bakal sayang sama aku? Tergantung, apa kamu bisa berguna atau enggak. Aku bakal jadi cowok kuat yang gak bisa ditindas sama orang lain lagi, Ma. Baguslah, sekarang kamu makan atau mati kelaparan di gudang ini. Iya, Ma, aku bakal habisin makanan ini. Ingat, laki-laki harus kuat. Mama gak suka cowok lembek dan cengeng. Aku janji bakal jadi cowok kuat dan dapat pengakuan dari Mama. Aku harus bisa mengasah anak kucing ini menjadi seekor singa yang bisa bantu aku menguasai harta keluarga Alterio. Dari kecil, Rev selalu disiksa. Sejak saat itu, dia berubah jadi cowok kasar dan suka membuli orang. Jadi itu alasan dia jadi preman kampus. Iya, dia benci orang culun dan lemah karena kayak ngeliat dirinya sendiri pas muda. Aku gak nyangka kalau Rev punya masa lalu yang kelam. Sebenarnya, Rev gak sejahat itu kok.
Buktinya dia bisa cinta banget sama kamu. Aku tahu. Tapi apa gunanya cinta kalau dia udah nggak ada? Kamu yang sabar ya, Alicia. Iya. Aku pulang dulu ya, Kak. Apa besok kamu bisa nemenin aku ke makam Raf? Bisa kok. Besok aku anterin kamu ya. Sial banget. Sayang, kamu kenapa? Baru pulang udah marah-marah aja. Aku gagal ngerayu Nadine buat bubarin grupnya. Dan dia udah pacaran sama manajernya. Siapa manajernya? Apa bener Raf Alterio? Bukan. Manajernya cuma orang biasa yang gak punya karisma dan terlihat amatir. Tuh kan apa aku bilang. Raf gak mungkin bisa bentuk grup baru tanpa modal. Kayaknya Rev udah depresi dan mengisolasi diri dari dunia hiburan. Kamu bener. Dia pasti udah sakit hati sama kita dan gak berani muncul karena udah kalah. Oh iya, by the way, tadi aku dengar kalian berantem. Ada apa? Biasalah, Pak. Darlin ngeluh mulu soal pembagian lagunya. Pak, saya bener-bener gak bisa ngambil nada di bridge. Terlalu mencekik buat saya. Keputusan saya mutlak. Kamu bakal tetap ambil bagian di bridge karena kamu visual. Tapi Pak, saya takut gak bisa maksimal. Saya nggak mau tahu. Kalau kamu gagal, saya bakal keluarkan kamu dari Pick Me Girls. Baik Pak. Pak Nathan beda banget sama Pak Raf yang pengertian. Selamat ya, penampilan kalian hari ini sukses besar di Outbox. Followers kita meningkat drastis. Hah? Yang bener, Raf? Yeay. Terus langkah kita selanjutnya apa? Tentu aja, ke panggung yang lebih besar. Menjadi idola yang sebenarnya. 6 bulan lagi, bakal ada audisi grup terbaik. Rev udah daftarin nama kalian. Wah, itu kan acara bergengsi. Kok bisa sih kamu daftarin kami, Raf? Kalian fokus latihan aja. Soal promosi dan audisi, biar aku yang ngurus. Koneksiku banyak. Pick Me Girls bakal ikut audisi juga. Buat tampil gelar girl group terbaik tahun ini lagi. Benar, audisi ini jujur dan transparan. Nathan gak akan bisa manipulasi hasilnya. Emangnya pemenang ditentuin dari apa? Dari voting penonton dan SMS pemirsa yang akan disiarkan secara live. Hah, aku deg-degan deh. Pasti di sana banyak grup yang lebih hebat daripada kita. Kalian tenang aja, menang kalah itu hal biasa. Aku gak bakal nuntut kalian berlebihan. Walaupun kamu gak nuntut kami buat jadi juara, tapi motivasi utamaku tetap ngalahin Pick Me Girls. Aku juga. Ayo kita buktiin ke mereka kalau Raf bisa bawa kita ke puncak. Kalau kita juara 1, kita harus menyebut nama Raf dengan bangga. Francisca benar. Kami gak akan kayak Pick Me Girl yang jadi kacang lupa sama kulitnya. Kalian semua, makasih ya. Aku bener-bener tersentuh. Udah nangis aja kalau lu mau nangis. Paling cuma gue videoin doang buat koleksi pribadi. Sialan lu, air mata gue jadi naik lagi kan? Ingat, tugas lu belum selesai jadi manajer palsu. Lah, bukan udah selesai ya? 6 bulan lagi, kamu dampingi mereka bertiga di acara audisi. Aku bakal sembunyi di antara penonton. Biar apa kayak gitu? Nathan dan Clara pasti bakal ngerendahin aku di sana. Aku nggak mau identitasku terbongkar. Oke Wallace, saat signing Stargirls juara 1, mereka bakal nyebut nama kamu dan bikin Nathan bungkam. Itu emang tujuan utamaku. Aku udah siapin lagu spesial buat kalian semua. Lagu apa tuh? Awalnya lagu ini buat Pick Me Girls, tapi mereka mengkhianati aku sebelum aku kasih lagu ini. Wah, lagu ciptaan manajer Ref ya? Pasti keren banget. Emang keren dan energi kok. Aku udah lihat partiturnya. Sekali lagi, aku nggak nuntut kalian buat juara 1. Jadi, jangan ngerasa tertekan ya. Yuk mulai latihan lagu baru. Studio udah aku siapin. Tunggu aja Pick Me Girls. Kalian pikir panggung itu milik kalian selamanya? Aku akan melahirkan rival yang sinarnya lebih terang daripada kalian. Selamat malam semuanya. Apa kalian siap untuk audisi bergengsi tahun ini? Ini adalah malam penentuan.
Aku percaya mereka bisa ngalahin Pick Me Girls. Sayang, lihat siapa ini. Ternyata si pecundang. Kamu masih berani nunjukin muka di sini? Kenapa harus takut? Malam ini aku mau lihat kehancuran kalian dengan mata kepalaku sendiri. Hah, kehancuran kami. Mimpi kamu tuh kejauhan. Kesel ya karena gak bisa balas dendam. Udah sayang, mending kita siapin diri buat audisi. Kamu bener. Malam ini kita bakal jadi grup terbaik lagi 2 tahun berturut-turut. Pastinya dong, kita buktiin kalau kita bisa juara tanpa dia. Bye loser. Senyum aja sepuasnya, karena kalian nanti bakal menangis di akhir.